Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Halo Sobat Lingkungan, welcome to Ngoceh Salingan, ngobrol cerdas seputar lingkungan. Bersama aku, Agnes Yovita Zegar, yang akan memandu perbincangan santai kita di siang hari ini. Nah, buat teman-teman Sobat Lingkungan dimanapun kalian berada, ini video podcast khusus untuk kalian, untuk kita berbagi ilmu, berbagi wawasan, dan juga pengalaman yang pastinya seputar tentang lingkungan. Nah, kalau hari ini kita kedatangan teman-teman kita dari Plastic Wise, ya boleh say hi juga. Kalau mungkin teman-teman USU khususnya mungkin pernah lewat pintu 4, terus melihat TPS, ada teman-teman yang pakai baju hijau, bertanya-tanya mereka siapa sih, mereka ngapain. Nah, itu dia bakal kita bahas hari ini, bakal kita kupas tuntas semuanya. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih dalam, boleh dari teman-teman Plastic Wise perkenalan dulu biar teman-teman yang di rumah juga bisa kenal siapa teman-teman gitu. Halo, perkenalkan nama aku Muhammad Rizky Mulizar dari Divisi Operasional and Technical Division. Halo kawan-kawan, perkenalkan nama aku Romian Walau. Di Plastikwise, saya selaku founder dan juga financial coordinating. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Kayla Aurora Alivia dari Staff Creativity and Development Division. Halo Sobat Lingkungan, kenalin aku Elizabeth Magarta Sidabutar, aku dari Staff of Socialization and Public Relation Division. Oke, berarti teman-teman dari teknik lingkungan USU semua ya? Ya, Sama lah ya kita ya. Oke, aku penasaran nih kalau sejauh yang aku tahu, Plastik Was itu ya organisasi atau komunitas yang bergerak dalam pengolahan sampah, khususnya sampah plastik. Iya nggak sih? Ya, Iya benar. kan ya? Oke, tapi mungkin aku mau tahu dulu dong kira-kira gimana sih cerita awal si Plastik Was itu terbentuk dan kapan sih terbentuknya? Mungkin boleh diceritakan sama teman-teman? Oke, mungkin aku cerita sedikit ya. Jadi dalam dari terbentuknya plastik washi itu sebenarnya karena kita punya alat pirolisis. Jadi kita punya alat pirolisis dari tahun 2019 ya. Jadi di tahun 2022 Prodi ada ngerekrut 10 orang untuk jadi tim operasional di pirolisis. Jadi kami dilatih eh, kurang lebih 1 minggu gitu ya kemarin itu untuk mengelola bagaimana menggunakan pirolisis dan juga kami melanjutkan untuk sosialisasi apabila ada NGO-NGO yang datang gitu. Jadi sebenarnya timbulnya ini karena dulu kami merupakan tim operasional gitu ya. Jadi kami merasa kalau misalnya hanya sekedar tim operasional itu nggak cukup gitu dan dia nggak akan berkelanjutan. Jadi kami berinisiatif lah untuk membentuk suatu komunitas untuk mengelola persampahan gitu khususnya sampah plastik. Apalagi kan kita teknik lingkungan ya. Jadi biar lebih relate gitu sama latar belakang kita gitu. Di samping itu juga kita akan lebih menyadari perlunya mengelola sampah terutama sampah plastik yang mungkin kawan-kawan sehari-hari berpikir itu ya udah sampah plastik aja gitu kan nggak masalah tapi ternyata sampai sampai di titik kita bisa ngolah tuh plastik jadi bahan bakar minyak jadi itulah asal mula terbentuknya plastik wise. Nah, oke, berarti dari yang diceritain sama Mian tadi, Plastic Waste ini emang benar-benar baru berdiri banget ya di tahun ini 2023. Dan pastinya kalau misalnya Plastic Waste mau lebih berkembang lagi harus ada struktur organisasi yang jelasnya nggak sih biar juga teman-teman bisa gampang ngerjainnya gitu kan. Nah, kalau dari Plastic Waste sendiri sejauh ini udah ada divisinya, mungkin boleh diceritakan divisinya apa-apa aja dan tugasnya seperti apa. Mungkin nanti teman-teman yang mendengar bisa daftar, siapa tahu oprek gitu kan. Oke, kalau misalnya dari divisi di Plastic Wise itu ada 3 Kak sejauh ini. Jadi yang pertama itu ada divisi operasional and technical division. Jadi kalau dari divisi ini itu sendiri tugasnya itu bertanggung jawab untuk lebih ke running alat Kak. Jadi di situ tuh divisi ini tuh bertanggung jawab untuk mensuplai bahan, kebutuhan dan juga itu lebih sampai ke maintenance alatnya dan juga mendata in and out supply yang ada di bahan baku di TPS. Terus yang kedua itu ada divisi Creativity and Development Division. Divisi ini tuh lebih ke branding sebenarnya Kak. Jadi kalau misalnya ada kegiatan running atau misalnya lagi ada sosialisasi di luar, jadi divisi ini tuh lebih ke mendokumentasikan kegiatannya itu Kak. Terus juga ada satu lagi divisi Socialization and Public Relation Division. Kalau divisi ini tuh lebih ke sosialisasi ke pihak eksternal gitu Kak. Jadi lebih ke misalnya mensosialisasikan ke pihak dosen, mahasiswa maupun pihak eksternal. Dan ya kerjasama di keluar gitu Kak. Terus juga di atas divisi-divisi ini tuh ada BPH.
Di BPH itu sendiri ada manager, project manager, financial coordinator, sama staff financial. Oke, menarik ya. Tadi ada part yang aku sorot itu running alat gitu. Berarti pengoperasian si pirolisisnya kan. Nah, kira-kira dari teman-teman gimana sih cara memproses bahan bakunya itu plastik supaya bisa nanti jadi minyak dan dipergunakan? Itu gimana? Di plastik waste sendiri itu kan ada alatnya, Kak. Alatnya itu adalah mesin pirolisis, di mana mesin pirolisis ini mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar. Nah, itu sampah yang bisa diolah di mesin pirolisis itu seperti sampah LDPE dan PP. Nah, di sampah LDPE itu kodenya 4. Itu seperti eh, botol gelas, nah, sampah kresek, dan sampah PP ini seperti tutup botol dan sejenisnya. Oke. Berarti plastiknya itu LDPE sama PP ya bahan bakunya. Dan nggak boleh tercampur sama jenis plastik yang lain. Nah, mungkin kalau teman-teman juga pasti penasaran nih, kalau emang plastiknya tercampur dengan jenis plastik yang lain, contohnya PET gitu, apa sih dampaknya sama hasil minyaknya? Apakah benar-benar nggak bisa digunain lagi atau gimana? Oke, tadi mungkin udah dijelasin sama staf dari operasional ya. Jadi mungkin saya bisa kasih materi dikit juga soal plastik yang bisa diolah itu kan sebenarnya nggak hanya sampah PP, LDPE, HDPE. Cuman itu yang bisa diolah sama alat kita gitu ya. Jadi alat kita sampai saat ini dan sampel minyak yang kita punya itu ada sampah PP, LDPE, HDPE. Mungkin kawan-kawan tuh pasti bingung gitu. Ya plastik plastik aja gitu kan ya. Tapi kayak tadi yang Liza bilang, ada kan yang namanya kode-kode gitu ya. Mm-mm. Jadi masing-masing plastik itu ada kodenya, kode 1, 2, 3 sampai 7 bahkan ke other gitu ya. Hmm. Jadi kawan-kawan yang mungkin nggak tahu gitu, ini sampah jenis apa bisa disesuaikan dari kodenya gitu. Jadi misalnya PP ini ada kode 5 atau misalnya kalau dia other ada kode 7 gitu kan ya. Bisa tahu sama kawan-kawan sendiri. Atau kalau nggak ada kodenya itu biasanya pada umumnya ya kita bisa tahu dari teksturnya gitu ya. PP itu biasanya kayak agak buram gitu warnanya. Kalau tahu plastik gula, ada beberapa plastik gula yang terbentuk dari PP gitu ya. Hmm. Kalau LDPE biasanya kayak kantong kresek. Kalau dia di remas gini, biasanya dia kayak teksturnya tuh sulit untuk kembali gitu ya ke bentuk semula. Jadi itulah beberapa karakteristik yang mungkin bisa menentukan gitu ya. Tapi memang butuh yang namanya kita harus sering memilah juga dan kita sering nyari informasi lah terkait karakteristik-karakteristik sampah. Nah, jadi tadi kan Agnes nanya soal apabila ada tercampur gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya tercampur itu eh, bahayanya itu adalah ke orang gitu yang ada di sekitar alat gitu ya. Kalau ke alat sebenarnya karena prinsipnya thermal ya semua plastik pasti bisa dilelehkan gitu ya. Jadi potensinya itu adalah emisi. Jadi kita kan ada gas metan ya. Jadi gas metan ini sebenarnya kita belum bisa golongkan ramah lingkungan. Cuman kenapa dibilang ramah lingkungan? Karena kita bisa memakai gas metan ini langsung untuk bahan bakar si pirolisis gitu dia. Jadi kalau potensi tercampurnya itu akan berpotensi racun gitulah terhadap apa namanya pernapasan manusia gitu. Apalagi kan kita tahu kalau PET itu karsinogenik ya. Jadi kalau misalnya kawan-kawan hirup nih, pasti ada partikulatnya gitu kan. Partikulat dari sampah itu, aroma gas itu sangat berbahaya kalau ada potensi tercampur gitu di alat. Oke. Udah cukup jelas Ya, banget ya betul betul. penjelasan gimana cara kerja Mm-mm. piralisisnya. Tapi aku penasaran nih, selama teman-teman menjalankan running alat atau segala macam program kerjanya, ada nggak kendala yang dihadapi? Dan kira-kira dari kendala itu gimana cara kalian buat menyelesaikannya? Mungkin dari kendala yang dialami oleh plastik waste sendiri itu kurangnya alat mesin pencacah dari sampah yang sudah ada, yang sudah dipilah. Di plastik waste sendiri belum ada alat cacah tersebut. Itu merupakan kendala tersendiri dari plastik waste tersebut. Dan kami dari itu solusinya kami mempunyai stok sampah yang akan dikelola.
yang sudah ada dipilah mesin Hmm. caca. Oke, thank you buat penjelasannya. Nah, mungkin aku mau nanya juga, tadi kan ada bidangnya gitu lah di Plastic Wise yang program kerjanya keluar gitu, menjalin kerjasama gitu kan. Nah, sejauh Plastic Wise berdiri, dengan pihak mana saja sih Plastic Wise sudah bekerja sama? Kalau sejauh ini udah ada beberapa, Kak. Mm-mm. Media partner sendiri tuh dari Plastikwise ada HMTL, sama satu lagi tuh dari SRE. Kalau misalnya kolaborasi itu em, ada kemarin tuh ada kunjungan, Kak. Kunjungan dari Poltekkes Medan. Terus juga ada kunjungan juga dari NGO dari Jepang namanya Earthwise Consultant. Baru ada kedepannya kami juga mau ada kolaborasi sama pihak ketiga itu dari Genbi sama dari Roda Hijau. Nah, oke, berarti banyak ya rencana partnership-nya ya. Nah, berarti kira-kira selain running nih, kira-kira dari teman-teman apa aja yang udah dikerjakan selama berdirinya Plastic Wise sampai saat ini? Yang tadi udah dikatakan teman saya Kayla itu ada kunjungan dari Poltekkes ya. Nah kemarin itu kami ada maintenance alat juga, sekalian sosialisasi sama mereka. Kemudian juga yang kemarin dari NGO Jepang itu, jadi kami itu juga diberikan ilmu tambahan mengenai pirolisis. Kemudian juga ada kemarin sosialisasi. Nah untuk kedepannya itu kayak di teman kami saya tadi itu bakal ada juga beberapa proyek yang akan kami jalankan. Jadi ditunggu aja ya. Oke, nice ya. Berarti ada project-project selanjutnya gitu ya, teman-teman. Kita tunggu aja. Stay tune. Ya, stay tune. Nah, dari Plastic Wise sendiri ada berapa anggotanya sekarang? Kalau anggota dari Plastic Waste ada 24 orang. Oh, ada 24 orang. Itu kira-kira ada rencana mau oprek lagi nggak ke depannya? Kalau rencana oprek pasti ada ya gitu ya. Mm-mm. Jadi kami emang rutin gitu oprek. Rencana oprek kami itu kemungkinan masih di tahun depan sih. Kawan-kawan yang mau apa namanya Ya, bergabung mau mungkin ya, daftar. terutama TL ya, bisa dipantau lah di Instagram kami Zero Plastic Waste. Ya, bisa di-follow ya Bisa di follow di juga. Instagramnya. Nah, mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang mau daftar, pastinya perlu nggak sih testimoni dari kalian yang kok bisa sih mau masuk Plastic Wise? Apa sih yang menarik di Plastic Wise? Mungkin boleh cerita dua orang nanti, oh ya, dua orang deh aku suruh. Dari Lizar boleh? Menurut saya sih Kak, sebelum saya masuk Plastic Waste sendiri, itu saya penasaran dengan alat mesin pirolisis itu. Dan sudah saya cari itu apa itu mesin pirolisis. Ternyata itu alat mengubah sampah plastik jadi bahan bakar. Itu uh, hal yang menarik bagi saya untuk diperdalam. Nah, setelah saya jalani di Plastic Wise ini, itu sangat menguntungkan saya dari pengalaman juga ilmu yang saya dapatkan setelah masuk Plastic Wise ini. Oh, oke. Itu dari point of view-nya Lizar ya. Kalau dari point of view-nya Elizabeth gimana? Kalau aku sih kurang lebih kayak Lizard, cuman gini, awalnya itu kan masih pirolisis ya, terus kayak, ih apa sih pirolisis ini kan cari-cari internet itu, mengubah apa sampah limbah plastik jadi bahan bakar. Loh, kok bisa ya? Gimana caranya ini gitu kan? Orang-orang juga kayak, kok bisa gitu kan? Terus coba aja daftar, gak salah kok kalau mencoba hal yang baru gitu. Nah setelah masuk, oh rupanya kayak gini ya pakai alat ini, prosesnya kayak gini, jadi nambah ilmu deh gitu. Selain itu rupanya kan awalnya kan di pirolisis, jadi kami membentuk komunitas namanya Plastic Wise. Nah, selain aku dapat ilmu, aku juga dapat pengalaman organisasi di sini, dapat sosial, nah dapat ilmu, jadi kayak dapat banyak apa benefit gitu deh gitu. Nah, oke. Nah, tadi kan anggotanya ada 24 orang ya gitu. Dibilang dikit nggak dikit, bilang banyak juga nggak banyak gitu. Tapi itu kan tergantung sama prokjanya kalian gitu ya. Aku mau nanya, kira-kira gimana sih koordinasi antar tim kalian, gimana sih kolaborasinya dalam menjalankan kepengurusan ini? Kalau untuk kolaborasi antar tim sih di kami ya, pada umumnya kita tahu ya kalau misalnya untuk bergabung di dalam organisasi kan pasti ada tujuan gitu, ada purpose-nya gitu kan. Jadi yang pertama itu adalah kami harus memastikan bahwasanya anggota-anggota kami itu adalah orang-orang yang siap gitu. Siap capek, siap untuk berkorban, siap untuk meluangkan waktunya gitu ya.
Jadi kalau kerja sama tim di kami itu saya sendiri ya selaku BPH mengakui bagus gitu kan ya. Dan kami selalu menekankan bahwa setiap anggota di masing-masing staff atau di masing-masing divisi itu mampu atau mumpuni untuk setiap tanggung jawab gitu ya. Bahkan kalau misalnya tiba-tiba nih kita suruh operasional nggak bisa gitu untuk melakukan running hari ini. Kami bisa pastikan kalau sosialisasi itu bisa gitu. Jadi masing-masing memang punya divisi tersendiri, tapi masing-masing itu tahu dan mumpuni untuk tugas-tugas yang ada di Plastic Wise ini gitu ya. Sama kalau di kami itu kerja timnya cukup bagus gitu ya. Kerja timnya cukup bagus dan inisiatif juga cukup bagus di kami karena kami sering membina yang namanya kerjasama dan juga evaluasi kami sering lakuin sih supaya kolaborasi timnya makin bagus dan kooperatifnya. Gitu ya. Oke, berarti kalau soal kolaborasi berarti nggak usah ditanyain Oh ya, lagi nggak lah usah ya. ditanya lagi. Nggak usah ditanya. Nah, kira-kira kalau dalam waktu dekat ini atau mendatang, ada nggak target-target yang pengen dicapai sama Plastic Wise? Nah, untuk target sendiri itu kami bakal ada project dalam waktu dekat bisa bilang gitu kan. Nah, ini mungkin bisa melibatkan anggota mahasiswa teknik lingkungan sendiri gitu. Ikut ambil andil dalam kegiatan project ini. Masih project kecil-kecilan untuk sekalian mengenali gimana sih nanti plastik waste ini. Nah, kemudian juga dalam waktu dekat itu bakal ada oprek kayak udah dikatakan Kak Romian tadi. Walaupun tahun depan, tapi udah kami rancang dari sekarang gimana sih nanti prosesnya gitu biar nggak gelagapan gitu. Oke. Nah, kalau tadi cerita kan teman-teman dari teknik lingkungan juga ya, teknik lingkungan USUP. Dan Plastic Wise juga awalnya berdiri karena dari situ juga Iya, gitu kan. Nah, kira-kira dari teman-teman, apa sih harapannya dari teman-teman teknik lingkungan USU yang lainnya untuk mendukung gerakan Plastic Wise? Oke, harapannya itu yang pasti kami sangat butuh dan penting harapan dari teman-teman mahasiswa teknik lingkungan sendiri. Karena ya kami kan dari teknik lingkungan. Tentu saja butuh support dari teman-teman yang lain. Kayak misalnya kami ngadain sosialisasi teman-teman bisa ikut, terus kami ngadain project kecil-kecilan gitu bisa terlibat. Kayak abang kami bilang tadi itu bakal ada project ke depannya. Harapannya teman-teman teknik lingkungan bisa ikut. Dan untuk dari Prodi harapannya menyupport juga apapun kegiatan kami karena apapun yang kami buat itu bakal ada impact-nya yang baik dan berbenefit bagi mahasiswa sekalipun. Oke, berarti not buat teman-teman teknik lingkungan USU khususnya, kalau misalnya Plastic Wise ada kegiatan, jangan lupa join ya. Wajib sih, Kak. Iya, jangan lupa follow IG-nya. Nah, ngomong-ngomong soal IG, tadi di Instagramnya HMTL itu ada buka Q&A buat followers yang mau nanya-nanya tentang Plastic Wise. Dan dari banyak pertanyaan yang masuk, kita pilih beberapa aja ya, karena durasinya juga nggak banyak. Mungkin mulai nanti dijawab langsung. Ada pertanyaan pertama, sejauh ini efisiensi Plastic Wise dengan keberadaan sampah di USU udah gimana? Oke, kalau bicara efisiensi ini agak berat ya. Sebenarnya kalau dari segi umur dari Plastic Waste kita tahu lah gitu kan, kami belum bisa langsung to the point aja kami belum ngasih dampak yang besar gitu secara implementasi di lapangan gitu ya. Kalau di kami itu target awal adalah edukasi gitu ya. Jadi edukasi ini sebenarnya sangat penting untuk mengubah mindset orang-orang gitu ya. Terutama kita tahu karena kan di pirolisis itu yang diolah hanya sampah plastik gitu dan itu pun harus ada pemilahan. Otomatis orang-orang yang nggak tahu memilah sampah kan akan menjadi salah satu kendala gitulah ya. Jadi kami itu kan masih sebatas edukasi. Kalau untuk peran kami mungkin di pengolahan sampah masih sedikit ya. Dengan harapan ke depannya setelah edukasi ini berjalan dengan baik, teman-teman sudah tahu yang namanya separasi sampah, gimana mengolah sampah itu, dan punya kesadaran yang tinggi untuk mengelola dan melakukan yang terbaik untuk lingkungan mungkin bisa kita bisa berdampak lebih besar lah gitu. Terutama apalagi kan universitas kan cukup besar ya. USU itu cukup universitas yang besar dengan mahasiswa yang segitu banyaknya tentunya kita mungkin akan lebih konsen di persampahan nantinya kalau ada project ya di USU pastinya kita akan terlibat gitu ya terutama dari Plastic Waste kami berharap ada project itu dan kami dilibatkan gitu supaya ngasih dampak yang lebih jelas dan bisa terukur lah gitu di USU ini. Oke, berarti ini agak nyambung sih dengan pertanyaan yang kedua. Ini ada pertanyaan, Plastic Wise ada nggak rencana melakukan pengolahan sampah di USU? Oh, untuk melakukan sampah di USU.
Kalau untuk melakukan pengolahan sampah di USU kami benar-benar tertarik sih ya. Karena kami udah merancangkan kalau di apa namanya kami mulai dari teknik lingkungan dulu gitu dari prodi dulu kan kami berencana untuk melakukan eh, separasi sampah hari separasi sampah gitu ada satu waktu yang mana kami berperan untuk memilah sampah gitu. Dan kami juga berharap keterlibatan dari teman-teman yang lain gitu ya, di teknik lingkungan terutama. Kalau untuk pengolahan sampah seusu mungkin kan ya, kami masih tunggu apa namanya kayak apabila ada dilaksanakan proyek gitu ya, proyek besar terutama untuk persampahan itu kami siap terlibat gitu ya. Karena alat untuk mengelola sampah kan kita punya insinerator, kita punya pirolisis gitu ya. Bahkan nanti kalau misalnya bisa dibilang masih banyak gitu bisa dikembangkan untuk pengolahan sampah ini ada maggot, ada juga yang namanya composting, bahkan banyak lagi yang bisa kita kembangkan. Kami tentu siap sih, bahkan kalau misalnya untuk sekedar kita mengasih pendapat kita, kami terbuka gitu. Kami bahkan pengen gitu ngasih pendapat sama mungkin dari pihak prodi ya untuk dosen-dosen yang bergerak di bagian kepedulian terhadap lingkungan mungkin kami sangat terbuka gitu lah. Berarti tolong kalau misalnya ada proyek pengolahan sampah di USU boleh hubungi Plastic Ya, Wise ya, teman-teman Bapak Ibu siapapun itu. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya nih dari teman-teman Instagram gitu kan. Bahan bakarnya udah sesuai sama standar nggak yang dihasilkan? Berarti bicara soal hasil dari si pirolisisnya itu, kira-kira udah sesuai standar nggak? Kalau itu sih Kak, kami belum ada kayak pengujian di lab gitu, belum ada Kak. Jadi, tapi ada komunitas di Bali namanya Get Plastic. Jadi komunitas itu tuh ada dia make BBM hasil dari proses pirolisis ini Kak. Jadi bahan bakar yang dihasilkan itu mungkin dia belum bisa mungkin kayak standarnya kayak premium atau pertalite gitu belum sampai situ, tapi lebih ke diesel Kak, ke solar ya. oke mungkin aku tambahin lagi. Kalau untuk pengujian di plastik waste belum pernah ada gitu lah ya yang paling tengah kan. Tapi untuk minyak hasil pirolisis ini biasanya ditujukan untuk mesin yang masih diesel gitu ya. Karena kayak mana ya kualitas oktannya itu berbeda dengan yang di Pertamina. Dan aku mau juga mau ngasih informasi kawan-kawan seri pirolisis itu berbeda-beda gitu. Ada sampai 10 lebih serinya gitu ya. Dan semakin tinggi seri plastiknya pasti bensin yang dihasilkan semakin berkualitas. Bahkan kalau menurut saya ini ya, itu bahkan bisa mencapai angka yang mungkin bisa dipakai di seperti BBM yang di Pertamina lah gitu ya. Semakin kompleks pengelolaannya atau semakin kompleks operasionalnya di dalam alat itu, thermalnya itu, maka kualitasnya juga akan semakin bagus gitu. Dan aku mungkin mau menjelaskan lagi kalau untuk angka pengujian kami belum pernah melakukan dari Plastic Wise. Oke, mungkin itu bisa membantu menjawab ya buat teman-teman yang bertanya soal hasil minyak yang dihasilkan itu udah sesuai atau belum. Tadi udah sangat menjawab dari teman-teman kita. Dan mungkin ini ada pertanyaan terakhir nih dari teman kita. Apa sih nilai-nilai utama yang dipegang sama Plastic Wise? Apa sih jadi ciri khasnya Plastic Wise? Kalau ciri khas kami itu sebenarnya kerjasama gitu ya. Kerjasama dan juga komitmen. Di kami itu yang namanya komitmen itu sangat-sangat apa ya, sangat penting gitu ya. Karena kalau dari segi benefit secara finansial kami nggak ada gitu. Untung secara kita katakanlah ekonomi nggak ada gitu. Jadi sebenarnya ya kalau misalnya memang niat gitu untuk belajar, hanya mendapatkan ilmu, ibaratnya eh, orang-orang seperti itulah yang kami cari untuk bergabung di Plastic Wise gitu. Dan tentunya kerjasama ya, kerjasama itu sangat penting gitu. Dan kami juga nggak ragu-ragu ngasih, istilahnya ngasih apa namanya konsekuensi lah untuk kawan-kawan kami yang atau staf kami yang nggak berkontribusi gitulah. Jadi, tapi sejauh ini seluruh anggota dari Plastic Wise ada 24 orang, semua kami bekerja dengan baik dan kerjasamanya bisa kami bilang bagus. Oke, syukurlah ya kalau Oke. gitu semangat untuk Plastic Wise. Nah, karena pertanyaan dari teman-teman juga udah habis, udah selesai, boleh dong kita akhiri podcast kita dengan closing statement dari Plastic Wise. Ada yang mau disampaikan? Oke, mungkin kalau untuk closing statement-nya, kami bilang makasih buat HMTL yang udah mengundang kami di podcast kali ini. Kami sangat bersyukur bisa berbagi ilmu dan juga kami bisa mengenalkan Plastic Waste ke teman-teman semuanya. Kawan-kawan sekalian, kalau bukan kita, siapa lagi gitu ya.
sebagai mahasiswa teknik lingkungan dan mungkin kita sebagai manusia yang masih ada di bumi ini, kita harus melindungi bumi. Kalau dari kami, mari kita sama-sama support satu sama lain, bagaimana supaya lingkungan kita tetap terjaga, atau bagaimana supaya kita saling memberikan benefit yang baik bagi lingkungan, ataupun bagi kita dan juga generasi yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin dari Plastic Waste mau ada yel-yel. Oh, boleh, siapa yang mau mimpin? Oh, kalau kami sih ada yel-yel ya. Iya. Tapi mungkin kita sama-sama ya bisa Hmm. bikin yel-yelnya. Mungkin kita Gimana ya? latihan dulu. Iya. Kalau misalnya aku bilang plastic wise, kita bilang zero plastik. Kalau misalnya aku bilang zero plastik, zero save the world. Jadi the wordnya kita pakai Y. Oke, saya mulai. Plastic wise, zero plastik. Zero plastik, zero save the world. Terima kasih. Oke, mungkin sekian ya untuk podcast kita. Terima kasih untuk teman-teman Plastic Wise yang udah mau meluangkan waktunya berbagi ilmu, sharing ke teman-teman dari teknik lingkungan dan teman-teman mungkin dari prodi lain juga. Dan mungkin yang menonton ini jangan lupa di-share, like, dan subscribe dan sebarin ke teman kamu sebanyak-banyaknya gitu biar makin banyak yang dapat ilmu dan makin banyak juga yang mau tergerak untuk sama-sama mau mengelola lingkungan. Semoga video kali ini bisa memotivasi teman-teman dan bermanfaat untuk kita semua untuk mau melakukan hal-hal sederhana untuk menjaga lingkungan kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Iya, benar. Oke. Bye-bye teman-teman. See you on the next podcast. Bye.